Sama-sama. Mas Randy, istri pas PNS, jika sudah meninggal apa hukumnya menurut Islam suami menerima pensiun? Pensiun itu kan sebetulnya harta kita yang disimpan, yang sebetulnya sudah menjadi hak kita. Jadi kalau dalam peraturan itu kan memang ada hak yang sebetulnya disimpan ya, namanya jasa pensiunan, dan itu akan diberikan nanti setelah tidak bekerja lagi kan itu. Dan bahkan ketika istri itu meninggal dan suaminya masih hidup, maka jatah pensiunnya istri itu diberikan kepada kepada suaminya. Maka nggak ada masalah, hukumnya boleh-boleh saja ya, boleh. Itu bukan sesuatu hal yang haram ya, karena memang itu menjadi hak setiap pegawai ya, karena sudah tahu dan ada dalam perjanjian, klausulnya kan sudah ada dan ada dalam peraturannya. Wallahu alam. Baik teman-teman semuanya, jadi kita nggak ngelanjutin ini kemarin tuh sampai mana ya, lupa jadinya tuh. Oke ya, kemarin sempat kita membahas tentang sigoh kemarin ya, sudah kita bahas ya, bahwa sigoh itu harus pakai bahasa Arab bagi yang bisa pakai bahasa Arab dengan baik. Itu kemudian tidak boleh menggunakan lafat-lafat kinayah atau majazi. Nah, kemarin sudah kita bahas, dan ketika menikah, akad nikah itu harus menggunakan sighatul inkah wa tazwij, harus menggunakan zawwajtuka atau angkahtuka. Kalau menggunakan kalimat selain keduanya maka tidak dibolehkan. Itu kemarin ya kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syurutul aqidaini. Syurut aqidaini itu artinya syarat-syarat mempelai pria dan wanita. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh baik mempelai wanita maupun mempelai laki-laki. Kita awali belajar kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul aqidain, syarat-syarat bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. La yasihhu zuwaj illa man jaizut tasarruf. Ya. Yang boleh menikah itu hanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, untuk melakukan akad ya. Baik itu balik, akil, dan rosyid. Balighun, akilun, dan rosyidun. Orang yang sudah balik, orang yang berakal, dan rosyid itu pintar, bisa cepat berpikirnya. Fala yasihhu zuwaj minas sabi wal majnun. Oleh karena itu, anak kecil yang belum balik tidak boleh menikah, termasuk juga orang yang tidak waras atau hilang akalnya. Li'annahu aqdun muawadatun, karena muawadah ini akad nikah ini adalah akad serah terima ya, serah terima. Falam yasih minhumma kal bai', maka serah akad terima ini tidak boleh atau tidak sah dilakukan oleh anak bayi maupun orang yang hilang akal, sebagaimana halnya jual beli. Ya, ini salah satu syarat bagi orang yang mau nikah, dan orang yang menikah harus tahu ini. Wala yasihul mahjuzu alaihi bi ghairi idni al-wali. Orang yang dibatasi hak transaksinya karena idiot misalnya, kemampuan berpikirnya lemah. Jadi ada orang yang secara kemampuannya berpikirnya sangat lemah banget, atau yang ya mungkin mohon maaf itu kayak idiot gitu ya, kemampuan berpikirnya
kemampuan menalarnya juga sangat lemah, maka dia tidak boleh menikah karena kebodohannya tersebut bighairi idnil wali, kecuali dengan izin walinya. Kalau walinya membolehkan dan kemudian walinya mau bertanggung jawab, maka boleh-boleh saja. Li'annahu aqdun yastahiqqu bihil mal. Karena akad nikah itu memang memerlukan memerlukan adanya pemanfaatan harta, ya, sehingga masing-masing pasangan harus bisa mengelola mengelola hartanya, baik pemasukan maupun pengeluaran. Falam yasih minhu min ghairi idnil wali, sehingga tidak sah akad nikah itu dilakukan oleh orang yang berhalangan dan orang yang lemah otaknya tadi, kecuali dengan izin walinya. Ya. Li'annahu la ya'dallahu illa fima yaral had. Karena pada prinsipnya wali itu yang akan menilai dia mampu atau tidak mampu gitu ya. Karena dia yang lihat tuh anak ini mampu sebetulnya, cuman nggak ada pasangannya aja gitu. Begitu ngelihat ada pasangannya dan cocok, ya sudah, oke, ini kayaknya oke gitu. Tapi tetap harus selalu dalam pantauan walinya. Ya. Wala yasihhu az-zawaj illa ala zawjainin muayyinaini. Jadi syarat berikutnya adalah adanya pasangan yang sudah ditentukan, ya, muayyan. Ada mempelai laki-laki dan ada mempelai perempuannya. Mempelai laki-lakinya harus jelas dan mempelai perempuannya juga harus jelas. Sudah ditetapkan, ya. Li'annal maksud bizwaj a'yanuha, karena pernikahan itu yang dimaksud dalam pernikahan itu adalah individu-individu yang sudah jelas. Yang tidak jelas itu tidak bisa kemudian dilakukan akad nikah. Maka dia harus jelas, secara personalnya harus jelas. Fawajaba ta'yinuhuma, maka harus sudah ditentukan si fulan mempelai laki-laki dan si fulanah mempelai perempuannya, ya. Wa yasihhu ta'yin bil isyarah, ya. Dan untuk menentukan oh ini si Anu dan ini si Ana gitu misalnya, maka dibolehkan dengan menggunakan isyarah. Misalnya dengan mengatakan zawwajtuka hadhihi. Nah, ketika zawwajtuka hadhihi menggunakan kalimat isyarah seperti ini, maka sudah harus jelas hadhihi ini ke siapa. Maka harus sudah ditentukan, misalnya Fatimah gitu ya. Kemudian orang yang menikahkan atau walinya tadi mengatakan zawwajtuka hadhihi. Hadhihi yang dimaksud adalah Fatimah. Saya nikahkan engkau dengan ini, ya, dengan wanita ini tanpa menyebut Fatimah, maka itu sah. Boleh, ya. Au yaqulu zawwajtuka hadhihi Aisyah misalnya. Ya, zawwajtuka dan kemudian menambah dengan menyebutkan nama. Aku nikahkan engkau dengan wanita ini, yakni Aisyah misalnya. Maka itu juga dibolehkan. Misalnya gini, ma'annaha ismuha Khadijah. Padahal nama aslinya anak itu Khadijah. Tapi dia sebut misalnya namanya Aisyah tadi. Maka dibolehkan. Ya, misalnya gini, ini namanya Khadijah. Ya, wanita ini namanya Khadijah. Kemudian walinya itu bilangnya zawwajtuka hadhihi Aisyah. Zawwajtuka hadhihi Aisyah. Padahal namanya Khadijah, maka itu dibolehkan, nggak apa-apa. Ya, salah seperti itu boleh.
li'annahu la hukma lil ismi ma'al ta'yin. Karena pada prinsipnya kalau wanitanya itu sudah ditentukan dan sudah jelas, meskipun nama sebutannya itu salah, maka tidak apa-apa. Karena yang menjadi patokan adalah ta'yin, penunjukan individu personilnya tadi, gitu. Meskipun namanya disebut salah, tapi kalau orangnya nggak salah, itu tetap sah akad nikahnya. Nah, itu ya. Wa yasihhu an takuna zaujah ghaibah, dan dibolehkan juga wanita yang mau menikah atau mengadakan akad nikah itu tidak hadir di tempat tersebut, itu boleh, ya. Fayaqulu zawwajtuka ibnati, misalnya sang wali mengatakan, wahai fulan, anakku, calon mantuku misalnya gitu ya, zawwajtuka ibnati, aku nikahkan engkau dengan putriku, ya. Sementara wali itu dia tidak punya putri yang lain, ya hanya dia aja, gitu. Maka itu dibolehkan hanya dengan menyebutkan zawwajtuka ibnati, aku nikahkan engkau dengan putriku, ya, meskipun tidak menyebut namanya, itu boleh karena dia yakin bahwa putriku ya hanya satu, gitu. Amma imkana lahu ibnatani, kalau seandainya sang wali itu punya dua anak putri, ya, punya dua putri, faqala zawwajtuka ibnati lam yasih, maka kalau orang tersebut punya dua anak perempuan, kemudian dia mengatakan dalam akadnya zawwajtuka ibnati saja, maka tidak sah. Aku nikahkan engkau dengan putriku, padahal dia punya dua putri, maka akadnya tidak sah. Hatta yu'ayyinuha bil ism, kecuali dia benar-benar menyebutkan nama putrinya tersebut. Zawwajtuka ibnati Fatimah atau zawwajtuka ibnati Aisyah dan seterusnya. Au bisifah, atau dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang hidungnya mancung, yang tinggi, atau yang kulitnya putih misalnya. Boleh dengan itu. Au bin niyah, atau dengan niat, ya, kaiyakula misalnya dengan mengatakan zawwajtuka ibnati, ya, zawwajtuka ibnati. Sementara sebelumnya, sebelum akad itu mereka sudah tahu dan sudah berniat bahwa si fulan ini akan dinikahkan dengan salah satu putrinya yang terbesar misalnya, ya, yang tertua. Maka dia bilang zawwajtuka ibnati saja, dan sebelum dia melakukan itu dia sudah berniat, ya, sudah berniat bahwa dia akan menikahkan putrinya yang tertua, kemudian dia menyebut zawwajtuka ibnati, dan niatnya adalah menikahkan laki-laki itu dengan putri yang tertuanya, maka itu juga sah. Ya, jadi itu ya, kalau yang terpenting itu meskipun calon pengantin wanita atau mempelai wanitanya tidak hadir, itu akad nikahnya tetap sah. Ya, yang penting walinya ada dan dua orang saksinya juga ada. Ya. Baik, itu teman-teman ya. Besok nanti kita akan lanjutkan dengan surutuz zuwaj, ya, karena sudah jam 10, kita besok harus beraktivitas lagi. Jadi kita cukup pada malam hari ini kita membahas tentang syurutul aqidain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Insya Allah kita akan lanjutkan hari esok, melanjutkan surutuz zuwaj, syarat-syarat perkawinan atau pernikahan. Apa aja tuh, ya?
ada syahadah ala zuwaj, ada kesaksian dalam pernikahan, kemudian ada al-wilayah ala zuwaj, ada perwalian, kemudian apa lagi tuh? Ada ada perwalian, tartibul aulia. Wah, panjang ternyata ini, kita akan bahasnya. Taslimuz zaujah lizauj, penyerahan istri kepada suaminya. Terus nanti berikutnya yang ketiga, al-kafa'ah fi zuwaj. Ini syarat pernikahan, harus kufu, sekufu. Ya, sekufu nanti kita akan bahas perlahan insyaallah. Mudah-mudahan kita ditambah terus ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting masuk. Saya ingin supaya